post operasi, ternyata target yang kita capai juga berbeda. Ini kadang-kadang jadi masalah. Ya, dapat vaksin, tetapi dia tidak punya target yang sesuai dengan kondisi. Ini yang mesti diingatkan pada pasien-pasien membutuhkan levotiroksin, sehingga tujuan terapi menjadi tercapai. Pada apoteker saya pikir ini juga penting, ada beberapa kondisi yang mempengaruhi pemberian levotiroksin pada hipotiroid, baik kondisi penyakit yang dialami pada penderita tersebut maupun beberapa obat lain yang digunakan juga pada pasien tersebut. Ini yang nantinya butuh bantuan dari apoteker untuk melihat apakah obat tersebut mempengaruhi levotiroksin. Ini yang menarik, satu tulisan dari European Thyroid Journal dikatakan bahwa pada kondisi pasien dengan tingkat adherent yang jelek, sebenarnya levotiroksin bisa diberikan dosis tunggal per minggu, dan ini ternyata sangat reasonable dan jadi satu solusi pada pasien-pasien dengan kondisi yang tidak patuh. Ini isu selanjutnya. Kadang-kadang jadi pertanyaan, apakah perlu kombinasi hormon levotiroksin dengan hormon T3? Kelihatan bahwa ternyata walaupun preparat yang ada di dunia juga saat ini sudah membuat preparat hormon T3, ternyata dengan memberikan T3, kos yang didapat justru lebih tinggi. Baik kos dalam menilai efek samping hingga kos untuk menilai body mass, bone mineral density untuk melihat apakah efek osteoporosis didapat. Ini yang justru menjadi isu penting dengan memberikan preparat gabungan antara hormon T3 dan T4. Ternyata tidaklah begitu signifikan perbaikan hormon T3 dibandingkan hanya memberikan levotiroksin saja. Baik pada free thioretin atau FT3, baik pada kadar FT4 maupun pada capaian TSH. Sedangkan kalau kita melihat kos, ternyata kos yang dihasilkan kalau kita memberikan preparat kombinasi antara T3 ditambah T4, ternyata kosnya naik begitu tinggi dan jauh meninggalkan levotiroksin yang kita tahu seharganya sangat cost efektif. Ini isu yang ketujuh. Ini yang tadi saya katakan, beberapa guideline dia sudah mencoba menawarkan apakah memang kombinasi dari hormon T3 dengan T4 lebih baik. Ternyata dari jurnal tahun 2020 dikatakan bahwa yang masih reasonable tetap pemberian levotiroksin saja. Ini isu ke-8. Saya pikir ini penting pada saat kita menjalani era universal coverage. Ada beberapa obat hormon tiroid yang merupakan istilah saya biosimilar karena ini merupakan hormon atau me-too. Ternyata yang menarik, kalaulah kita merubah satu levotiroksin dari satu manufacturing ke manufacturing yang lain, terutama pada dosis yang lebih besar dari 100, ternyata kita akan dapatkan TSH yang berubah-ubah atau tertekan, terutama pada kelompok-kelompok resiko tinggi. Yang pertama anak-anak, yang kedua usia tua, yang ketiga ibu hamil, yang justru ketiga populasi tadi membutuhkan target terapi yang sangat baik. Ini beberapa obat yang saya pikir perlu saya tekankan setelah ada era biosimilar. Ternyata kita harus melihat banyak hal pada saat kita ingin men-switch satu obat levotiroksin ke obat levotiroksin tiruan. Saya mesti katakan bahwa ini satu jurnal yang sangat baik. Dia nilai bahwa levotiroksin adalah satu obat dengan indeks terapeutik yang sangat sempit antara 90 hingga 110. Oleh karena itu haruslah butuh kehati-hatian apabila kita hendak men-switching dari satu produk levotiroksin
menjadi produk levotiroxin yang lain. Dan menurut data, switching ini paling sering dilakukan di apotik dan ternyata memang dibutuhkan istilah saya bantuan dari apoteker dan farmasi untuk melihat bagaimana bioekivalen dari obat tersebut, apakah memang sama dengan original produk atau produk original dari levotiroxin. Ini yang saya mesti tekankan. Pada dokter sebaiknya kalaulah kita menggunakan obat levotiroxin, sebaiknya di-maintenance dengan produk yang tetap sama. Dan apabila memang kita ingin mengganti satu produk tersebut menjadi produk levotiroxin yang lain, sebaiknya hati-hati karena selain efek samping, dia kadang-kadang juga mempunyai kadar TSH yang berubah. Dan ini yang perlu saya tekankan, dia butuh evaluasi 6 minggu setelah penggantian atau switching. Bagaimana pada pasien? Ternyata hal yang sama. Kita mesti tekankan ketika dia datang ke farmasi, sebaiknya dia harus berhati-hati pada saat mendapatkan levotiroxin, dan sebaiknya apabila dia mendapatkan obat levotiroxin yang berbeda, dia harus melakukan konsultasi pada dokternya kembali. Berikut saya akan tampilkan beberapa isu dari hypertiroid dan beberapa klarifikasi. Yang pertama, kita tahu bahwa Graves' disease sebagai etiologi tersering dari hypertiroid, ini memang mayoritas dialami oleh wanita dengan rasio 7:1. Yang kemudian yang jadi masalah hingga sekarang adalah ternyata walaupun diberikan dengan terapi obat anti-tiroid, ternyata kemungkinan relapse ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemungkinan remisi. Apa yang terjadi? Ternyata ketika obat dihentikan, kemungkinan relapse paling sering terjadi 3 bulan setelah penghentian obat. Dan ini jadi satu tantangan bagaimana menterapi pasien dengan hypertiroid. Saya akan mulai dengan menampilkan patogenesis. Kelihatan kalau steroid stimulating antibody-nya yang menonjol, maka yang terjadi adalah Graves' disease hypertiroid. Sedangkan kalau thyroid stimulating blocking antibody yang dominan, maka kita akan dapatkan spektrum hipotiroid berupa Hashimoto thyroiditis. Kemudian saya mesti ingatkan bahwa laboratorium tetap yang paling penting adalah TSH. Kalaulah kita dapatkan TSH yang normal, maka ini sudah cukup untuk mengatakan seorang itu eutiroid. Kemudian kalau kita dapatkan TSH yang tertekan dengan FT4 yang meningkat, ini kita sebut dengan hypertiroid. Dan kalau kita dapatkan kondisi keduanya meningkat, ini kita sebut dengan overhypothyroid. Sekarang bagaimana kita mengatakan ini Graves' disease? Tentu gold standarnya adalah thyroid stimulating antibody. Kalaulah dia positif, inilah yang disebut dengan Graves' disease. Sedangkan kalau dia negatif, ini biasanya ada 3 kemungkinannya. Yang pertama toxic nodul, yang kedua toxic multinodular goiter, dan yang terakhir adalah subakut thyroiditis. Sedangkan ultrasonografi itu ternyata di samping melihat karakteristik nodul dan ukuran, dan ternyata kita baru melakukan follow up kalau ukurannya di atas 2 cm dan biasanya dilanjutkan dengan CD tiroid atau scintigraphy. Saya akan tampilkan juga satu jurnal 2018 dan 2019 nanti tentang guideline manajemen hypertiroid. Ada 50 poin, saya pikir saya akan singkat saja karena 50 poin ini hanya terbagi 3. Yang pertama yang menjelaskan bagaimana menggunakan obat. Yang kedua bagaimana melakukan total tiroidektomi atau near total tiroidektomi. Dan yang terakhir bagaimana melakukan radioiodin ablasi pada pasien hypertiroid. Tetapi saya akan fokus pada
yang menggunakan obat saja. Saya ingin mulai dengan isu pertama. Yang pertama, apakah semua bisa diberikan obat anti tiroid? Ternyata pada beberapa kondisi, ternyata obat anti tiroid tetap merupakan pilihan pertama. Yang pertama, episode pertama hypertiroid. Yang kedua, pada saat pregnancy. Yang ketiga, pada saat menyusui. Yang keempat, pada saat grave disease dengan grave ophthalmopathy. Sedangkan pilihan lain yang paling sering jadi second line adalah radioaktif iodine ablasi atau juga total tiroidektomi atau near total tiroidektomi. Kemudian kita mesti tampilkan juga satu algoritma. Ini adalah algoritma yang terbaru dari Kahali 2018. Dikatakan pada adult dan yang children sebaiknya obat lini pertama yang digunakan adalah metimazol atau carbimazol. Sedangkan kita tahu dosis ekivalen metimazol adalah 8 mg carbimazol. Ini ekivalen dengan 6 mg metimazol. Kemudian kita melihat beberapa kondisi lain dan bila memang metimazol tidak toleran, sebaiknya dilakukan radioaktif iodine ablasi atau juga bisa total tiroidektomi atau near total tiroidektomi. Kemudian bagaimana perbedaan? Kita tahu di Indonesia kita punya dua sediaan. Yang pertama metimazol dan yang kedua PTU. Kita lihat dari potensinya dia sama-sama punya potensi yang rapid, tetapi kelihatan metimazol punya kemampuan menormalkan T3 dan T4 yang lebih cepat dibandingkan PTU, punya efek samping yang lebih rendah, dan ternyata dia punya cost juga yang lebih rendah dibandingkan PTU. Sekarang bagaimana mekanisme of action? Sering orang bertanya, sakit ini adalah sakit autoimun, apakah perlu dikombinasi dengan obat steroid? Ternyata tidak, karena ternyata ada dua mekanisme yang terjadi pada tiroid dan tiroid yang ternyata baik menghambat sintesis dari hormon tiroid. Kemudian ini isu kedua, kita masih tentukan apakah populasi yang kita terapi ini punya kemungkinan relapse atau tidak. Yang pertama, dia punya nilai TSH reseptor antibody yang tinggi. Yang kedua, dia punya kadar hormon tiroid yang sangat tinggi. Yang ketiga, dia punya goiter yang sangat besar. Yang keempat, dia aktif smoker. Yang kelima, dia usianya muda. Yang keenam, dia punya dapatan hypertiroid pada saat postpartum. Dan yang terakhir, ternyata jenis kelamin laki-laki ini lebih sering mengalami relapse dibandingkan perempuan. Ini salah satu jurnal yang juga memberi bantuan kepada kita untuk mempredik apakah pemberian obat anti tiroid ini cukup baik membuat remisi. Dan ternyata scoring sistem yang ditawarkan baik clinical severity scores dan grid scores ternyata juga cukup berguna untuk melihat apakah satu kondisi ini akan relapse atau tidak. Saya beri contoh pada clinical activity scores. Ternyata makin tinggi clinical activity scores, maka kemungkinan relapse-nya akan jadi lebih tinggi. Ini juga yang terjadi pada grid score. Ternyata kalau kita dapatkan grid score kelas 3, ternyata kemungkinan relapse yang dia dapat setelah pemberian obat anti tiroid juga sangat tinggi. Saya masih mulai juga dengan apa pilihan yang terbaik. Yang terbaik ternyata tetap dengan obat anti tiroid. Pada semua populasi yang non-pregnant, sebaiknya metimazol lah yang jadi pilihan. Sebaiknya diberikan 12 hingga 18 bulan, kemudian kita nilai TSH reseptor antibody, dan apabila TSH reseptor antibodinya masih tinggi, kita bisa lanjutkan kembali metimazol hingga 24 bulan. Ada 4 model pemberian obat anti tiroid. Yang pertama adalah
block and replacement therapy. Artinya diberikan metimazol, kemudian ditambah dengan levothyroxine. Yang kedua, fixed dose. Dia berikan dosis tetap jangka panjang. Yang ketiga, model dosis titrasi. Dan yang keempat, dose calculate. Dan ternyata dari tulisan yang paling baru, NICE guideline bagi dua. Pada populasi yang dewasa, sebaiknya kita pilih model block and replacement therapy atau dengan regimen titrasi. Sedangkan pada anak-anak atau usia muda, sebaiknya model terapi yang kita gunakan dengan metimazol adalah dengan menggunakan regimen titrasi. Kemudian bagaimana dosis, ya? Ini pengalaman kami di Banda Aceh. Kalau FT4-nya di bawah 3, inisial dos biasa kita berikan 10 sampai 20 mg metimazol, sedangkan kalau dia kayaknya kadar FT4 di atas 4, kita mulai dengan dosis 20 hingga 40 mg. Tapi saya mesti tekankan bahwa makin besar dosis dan makin besar dosis yang kita gunakan, ternyata efek samping agranulocytosis yang merupakan efek samping yang mengancam nyawa ternyata jauh lebih besar. Oleh karena itu saya anjurkan kita mulai dengan dosis 15 mg per hari dan ternyata ini cukup baik dalam terapi inisial pada hypertiroid. Ini beberapa efek samping obat-obat anti tiroid yang juga saya pikir penting untuk kita tahu. Yang paling sering tentu gangguan pada kulit, ya, berupa gatal-gatal, dan yang menarik biasanya dia muncul minggu kedua setelah pemberian obat anti tiroid, dan memang lebih sering kita dapat pada kondisi pasien yang menggunakan metimazol, dan walaupun kondisi ini juga jarang kita dapatkan. Sekarang bagaimana isu kelima? Bagaimana beta blocker? Kita tahu beta blocker ada dua, ada yang non-kardioselektif dan ada yang kardioselektif. Ternyata dianjurkan adalah propranolol dengan dosis 20 hingga 40 mg per 6 jam, dan ini ternyata punya efek yang sangat baik menekan aktivitas simpatik. Dan apabila kita membutuhkan digoxin, ternyata kita harus menggunakan dosis yang sedikit lebih tinggi daripada yang biasa. Dan mesti saya tekankan, ternyata beta blocker ini direkomendasikan digunakan pada semua pasien hipertiroid, kecuali dia punya kontraindikasi. Kemudian saya akan melanjutkan durasi terapi. Ini sering jadi pertanyaan, berapa lama diberikan terapi pada hypertiroid? Di Amerika dan di Eropa, dia punya fixed time. Dia berikan 1 sampai dengan 2 tahun. Walaupun saya akui, tidak ada salah satu alat apapun yang standar menentukan kapan sebenarnya obat anti tiroid ini bisa dihentikan. Saya pribadi menggunakan satu guideline yang menurut saya sangat baik dan saya gunakan hingga sekarang. Saya gunakan Japan Thyroid Association guideline. Dia katakan bahwa obat anti tiroid ini bisa kita hentikan bila FT4 dan TSH-nya normal dan kita sudah menggunakan minimum maintenance dose terapi dengan dosis 2,5 mg selang 1 hari lebih dari 6 bulan dan FT4 dan TSH normal, maka kita bisa menghentikan obat anti tiroid. Ini sesuai dengan jurnal yang didapat oleh peneliti di Jepang, dikatakan bahwa durasi minimum maintenance dose terapi ternyata yang paling baik diberikan lebih dari 6 bulan, dan ternyata nilai durasi min yang didapat yang paling baik adalah sekitar 10 bulan. Inilah yang hingga saat ini kita gunakan di Banda Aceh pada beberapa pasien hypertiroid yang kita terapi dengan obat anti tiroid. Bagaimana kalau dia relapse?
Ada dua tujuan pemberian obat anti tiroid. Yang pertama yang disebut dengan cool down. Kita berikan dalam waktu singkat, tujuannya menormalkan FT4. Kemudian yang kedua adalah menggunakan jangka panjang. Pada saat kita menggunakan jangka panjang, tentu yang kita harapkan adalah remisi. Dan apabila tidak didapat remisi, maka ternyata pilihan lanjutannya adalah radioablasi, iodin ablasi. Ini yang saya katakan tadi. Kalaulah dia persisten hipertiroid, dia tetap punya TSH reseptor antibody yang positif, maka sebaiknya metimazol diperpanjang 12 bulan lagi. Kemudian kita ukur lagi TSH reseptor antibody. Kalau dia negatif, maka kita stop metimazol. Sedangkan apabila dia positif, sebaiknya pilihannya radioaktif iodine ablasi atau total tiroidektomi. Bagaimana kalau dia relapse? Ternyata juga pilihan definitif yang dipilih adalah dua. Yang pertama radioaktif iodine ablasi dan yang kedua adalah total tiroidektomi. Atau apabila pasien memang tidak ingin terapi definitif, kita bisa memperpanjang dosis rendah dari metimazol yang ternyata juga punya hasil yang sangat baik. Saya mohon sedikit tambahan waktu tentang relapse ini. Kita lihat, saya mesti katakan bahwa tidak ada terapi terbaik pada hypertiroid. Kita punya 3 modalitas terapi. Yang pertama, obat anti tiroid. Yang kedua, radioiodine ablasi. Yang ketiga, total tiroidektomi atau near total tiroidektomi. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Ini adalah hal yang menarik. Kadang-kadang setelah kita hentikan obat anti tiroid, pasien pada bulan ketiga ternyata hormon tiroidnya naik, ya. Ini yang kadang-kadang jadi hal menarik. Apakah ini relapse? Ternyata ini bukan suatu kondisi relapse, karena ini merupakan satu kondisi transien tirotoksikosis dan dia hanya berlangsung sesaat. Ini yang terakhir, satu isu. Apakah memang radioiodin saat ini jadi first line treatment? Ternyata tidak, ya. NICE guideline katakan, ternyata yang jadi first line tetap obat anti tiroid. Dia diberikan 12 sampai dengan 18 bulan. Dan apabila memang dia relapse, barulah radioaktif iodine ablasi jadi pilihan. Ini mungkin slide saya terakhir. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Ini adalah divisi endokrin metabolik dan diabetes. Yang ini orang tua saya, Dr. Krishna. Beliau yang mengajak saya belajar tiroid. Karena beliau katakan banyak betul pasien tiroid yang membutuhkan penanganan yang baik. Kita punya 2 junior yang muda-muda. Yang pertama Dr. Sarah, dia sekarang mendalami neuroendokrin, dan Dr. Tia yang saat ini fokus di osteoporosis. Lebih kurang saya mohon maaf, Ibu Moderator, saya mesti mengucapkan sekali lagi terima kasih. Salam hormat saya kepada seluruh pengurus dan anggota Ikatan Apoteker Indonesia. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.